Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan Gus Maria. Dari Baja 5.000 Baber, di sini aku mau menjelasin tentang edukasi produk unik. Jadi edukasi produk unik ya, lanjut. Nah, apa sih pengertian barang unik? Barang unik yaitu barang yang menarik atau viral atau juga bisa disebut barang antik. Nah, kalau misalnya barang antik kan barang zaman dulu, tapi ini kita banyak barang masa kini. Barang disebut orang atau juga bisa disebut barang berbeda. Barang yang berbeda itu mereka keluarin yang mana, tapi sendiri ini next saya keluarin yang 2 liter, tapi yang berbeda, mungkin mulai biru itu kayak gitu. Nah, ini sih barang ini untuk dibabesin nanti itu tangga yang kedua nikah keuangan. Untuk yang ketiga alat-alat, yang keempat HP. Nah, ini mungkin nanti dari tim produk satu ada masukan kita mungkin ada produk baru, itu nanti bisa cari. Nah, ini barang unik atau barang yang sedang viral. Ya, yang sedang tren. Nah, apa sudah identifikasi usaha yang sedang tren? Nah, belum perusahaan atau sebelum perusahaan itu sudah kita mencari sedang saat ini. Nah, itu kayak gitu. Misal contohnya ini jual itu bisa kita cari dan ini tentang yaitu cek produknya di marketplace. Maksud cari produk di marketplace itu kita bisa itu hot promo atau produk terlaris saat ini kan itu di marketplace kan ada nih rantinya kayak produk penjualan terbesar kayak gitu. Terus yang ketiga lihat di Google Trend. Nah, maksud lihat di Google yaitu kita atau unik karena kita bisa mengakses ke sini tempat yang kita kayak Google Form biasanya kan aku minta Google Form pendapat, misal produk unik apa yang saat ini lagi tren, kayak misalnya teman-teman kemarin milih kebutuhan traveling kayak gitu, gelas, mangkok kayak gitu. Nah, untuk yang kelima yaitu gunakan tools untuk berbayar. Nah, menggunakan tools untuk berbayar itu maksudnya kan itu di Google itu ternyata itu Google itu banyak cara-cara pencariannya itu banyak sekali. Yaitu pertama bisa menggunakan Google Keyword Planner. Yaitu Keyword Planner banyak juga yang tidak berbayar, tapi untuk cara mencarinya nanti itu terbatas. Untuk yang keenam yaitu melihat tren dari sekitar dan word of mouth, yaitu maksudnya melakukan riset secara offline. Melakukan riset secara offline itu misalnya kita kayak cek kompetitor, di sekarang lagi viralnya ini KKV itu toko brand baru, yaitu terkenalnya apa sih, produk apa sih yang lagi viral kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana sih cara konsumen tahu barang ini? Nah, cara pertama yang konsumen ini bisa tahu
yaitu bisa ditemukan di akun sosmednya Baber, mulai IG, TikTok, Facebook. Nah, untuk nama akunnya Baber sendiri di sosmed yaitu Baber Official. Tuh. Untuk yang kedua, bisa ditemukan di akun marketplace-nya Baber Official. Nah, untuk Baber sendiri kita ada di Tokped, Lazada, dan Shopee. Gitu. Untuk Shopee-nya mungkin teman-teman mau beli juga produk-produknya Baber sekali promo ya. Di produknya Baper ini udah launching gitu. Tapi stoknya terbatas. Untuk yang ketiga, bisa WA di nomornya Baper ini buat distributor besar. Itu bisa WA langsung ke nomornya 089367. Oh ya, bisa ditekan di koridor sarang. Nah, ini kan bersendiri kan pulsa 21 dan sarang untuk video ini Mbak ini satu nama toko baru di Adi Banyuwangi. Next akan ditemukan di sosial media dan distribusi dan dropshipan. Oke. Nah, untuk barang unik. Contoh gambar ini teman-teman. Dua gambar ini, dua barang ini terbuat dari bahan gandum di mana bahannya bisa dimasukkan ke dalam microwave dengan panas. Dan kedua botol minum ini tahan air panas dalam waktu 4 jam. Lah, ini karena sendiri udah trial nih pakai botol 2 ini. Nah, emang bahan gandum jerami ini tuh bahannya emang benar-benar bagus ya teman-teman. Dan warnanya itu menarik loh, ada warna krem, hijau toska, pink, biru, dan warnanya itu nggak terlalu mencolok-mencolok banget gitu. Dan warnanya sangat masa kini anak muda sekarang. Gitu. Next. Nah, selanjutnya yaitu contoh barang unik dan manfaatnya juga. Ini contoh untuk contohnya ada 3 barang ya. Barang ini sangat unik, lucu, gemoy. Kan sekarang kan musimnya teman-teman itu gemoy nih, barang gemoy kayak gitu. Jarang dimiliki customer dan punya keunikan sendiri. Nah, contohnya ini botol yang sebelah pojok, ini apa kanan ya? Sebelah kiri sendiri. Itu botol jarang banget nih customer punya botol itu karena makanya kita ngeluarin botol itu. Terus selanjutnya ada botol strawberry sendiri temen ada yang pernah ngeliat nggak, yang pernah bikin nggak di lingkungan kalian? Nah, kan belum viral banget, tapi di luar sana itu udah booming, makanya Bapak sendiri mengeluarkan produk ini. Terus untuk yang di tengah itu botol minum 1,8 liter. Untuk botol minum 1,8 liter sendiri itu udah pasaran ya, mungkin dari teman-teman udah ngeliat di mana-mana, tapi nanti kualitasnya itu dijamin oke, dan untuk Baper sendiri ini harganya itu terjangkau. Tuh. Oke, dari saya presentasinya itu terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Ita. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau saran? Ya, next presentasi. Ayo, mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti Kak Ita bisa tunjuk ini pesertanya untuk bertanya atau memberi saran. Seperti itu. Ayo Kak Ita, bisa tunjuk? Izin bertanya Bu Ita. Itu jangan bilang itu. Bisa dijelaskan nggak Ita mengenai apa namanya gambaran perusahaanmu ini nanti itu seperti apa gitu? Ben, maksudnya teman-teman juga tahu apa sih barbershop ini, terus hubungannya kita sama barbershop sendiri ini apa, gimana gitu. Nah, kayak gitu sih mungkin itu aja sih. Mungkin di luar dari materimu ya.
cuman apa ya, maksudnya kan yo pengen tahu sakjane barbershop ini apa sih kayak gitu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan kayak gitu, cuman masih di batin aja, nggak berani tanya apa gimana. Jadi nanti kan kita bisa ngerti gitu loh, oh barbershop ini nanti rencananya gambarannya ke depan tuh kayak opo kayak gitu. Mungkin sekalian kamu bisa promosi di sini gitu. Terima kasih. Terima kasih Vida pertanyaannya. Jadi Ita mau menjelaskan pandangan perusahaan Baber ya. Untuk Baber sendiri ini itu singkatan dari berguna bahagia. Kenapa sih Mbak kok namanya berguna bahagia? Soalnya gini, dari kita sendiri untuk perusahaan ini berguna bahagia kita harus berguna. Berguna itu dalam artinya bahagia berguna apa berguna bahagia? oh, iya. Wale kok Bahagia terbang, berguna, kok maaf Bu Ida, kebalik. Berguna, terbang, bahagia tapi itu berguna. baper. Bahagia berguna. Maaf ya teman-teman, kebalik. Maaf teman-teman, kebalik. Jangan Bahagia- grogi, Kak. Jangan grogi. Ada jihan loh. Bahagia berguna ya teman-teman. Nah, kenapa namanya itu bahagia berguna? Nah, biar customer kita itu juga bahagia, nanti lihat-lihat produk kita yang gemoy-gemoy gitu, terus berguna, barang kita yang mereka beli itu juga berguna gitu loh. Nah, jadi nggak sia-sia kita beli. Nah, untuk pandangannya Baber sendiri, ini perusahaan kedepannya itu yaitu perusahaan import atau perusahaan yang menjual nama brand gitu. Nah, menjual nama brand itu gimana sih? Nanti untuk produk-produk unik yang ordernya di Baber itu kedepannya ada namanya, ada logonya Baber. Misal nih teman-teman beli botol stroberi. Nah, di botol stroberi sendiri itu nanti ada logonya Baber gitu. Logonya Baber terpampang jelas gitu. Nah, untuk Baber ini kedepannya akan mensuplai Pulsa 21 dan toko Sarangheo. Nah, toko Sarangheo ini nanti nggak meliputi produk Baber aja, tapi ada kosmetiknya juga gitu. Nah, tapi ini kan membahas Baber ya. Jadi untuk Baber itu nanti kedepannya akan mensuplai Pulsa 21 dan Sarangheo. Nah, untuk Baber itu jualannya nggak cuman mensuplai Pulsa 21 dan Sarangheo aja. Baber ini sendiri nanti itu ada marketplace-nya. Sekarang marketplace-nya Baber udah jalan. Ada di Lazada, Tokped, Shopee, dan harga-harga di Baber itu dijamin teman-teman itu murah gitu loh. Murah dalam hal artinya nggak murahan, tapi tetap berkualitas. Murah itu jauh di harganya Shopee. Oh, misal nih Shopee 1,8 liter harganya 40.000, tapi Baber bisa selisih harga 38.000, 37.000 karena Baber sendiri ini distributor tangan pertama. Tuh. Nah, untuk Baber next ke depannya ini juga ada dropshipper-nya. Dropshipper-nya itu gimana sih? Dropshipper itu pembiayaan tanpa modal. Gitu. Jadi nggak ada modal di awal. Nah, Baber juga akan menyuplai bukan menyuplai sih, kayak distributor, membuka distributor gitu dan membuka reseller. Itu sih beda untuk perusahaan Baber. Jadi nanti ini gambarannya Pulsa 21 nanti ordernya nanti di Baber ini gitu ya Bu Ita ya. Iya Bu, jadi nanti Pulsa 21 kayak ada, kan Baber juga mau produk mau order aksesoris kayak gitu. Nah, Baber juga ini kedepannya kayak punyanya Bunda, kayak Supri Empire, tapi dari segi online-nya. Kalau punyanya Bunda Supri Empire ya? Empire. Ya, Supri Empire itu kan Bunda Empire keliru nanti. Ya. maaf tipe terus. Yang tipe itu ya bukan hanya Ita saat menjelaskan. Dek itu tadi ya banyak tipenya. Iya, ya. banyak tipenya. Ketika tadi ini ya. Gak apa-apa belajar. Tapi terus ini menyampaikan ada satu pertanyaan tadi DM saya ya, Wena ya kan. Kalau misalnya nanti tim internal itu beli, harganya tuh gimana ya Bu Ita? Kalau misalnya offline nggak beli di marketplace?
Kalau offline itu kayaknya, mohon maaf ya Bu Ida, kalau offline itu kayaknya harus jadi reseller, ada grosir minimal pembelian gitu. Nah, kalau misalnya beli eceran, nanti next disarankan ke marketplace gitu. Berarti ya targetnya bukan ini ya, maksudnya nggak ada retail ya. Jadi apa namanya fokusnya dropshipper sama retail itu ya, gitu ya tak? Iya, targetnya Ya, reseller, untuk reseller. gitu Bu Ida. Iya. Oke. Terima kasih sudah terjawab. Terima kasih Bu Ida. Untuk teman-teman Ya. lain mungkin mau ada pertanyaan buat Ita atau mungkin di luar tema ini nggak apa-apa kok. Ayo teman-teman, karena waktu Mbak Ita masih lama, ayo ada pertanyaan atau saran untuk Kak Ita? Mungkin Mbak-mbak produk mau bertanya juga kan, ini nanti kedepannya kan perusahaan ini kan mensuplai pusat 21 nih, berkesinambungan sama Mbak-mbak produk juga kan. Mungkin ada kurangnya untuk presentasi aku, mungkin ada juga Mbak-mbak produk mau cari barang tapi nggak tak cari-carikan kayak gitu. Ayo Mbak Produk. Mbak Ita mau bertanya. Ya Mbak Al. Target pasarnya Baper itu siapa? Terus kayak demografinya, kayak gitu-gitu loh, kayak kita lagi ikut pelatihannya Coach Arkin, target pasar itu gimana? Target pasar ya Mbak Al? Iya, Oke, Bu Ita. untuk target pasarnya Baber itu ini target pasarnya aku nggak urut nggak apa-apa ya Mbak Al, maksudnya anuku nggak apa-apa kan, dari umur kayak usia kalangan kayak gitu nggak urut, Boleh. biasanya ikut kuratin nggak apa-apa ya. Boleh. Oke, untuk target pasarnya Baber sendiri itu untuk umurnya itu umur 17 sampai 60 tahun. 17 tahun sampai 60 tahun. Kenapa sih kok mulai dari 17 tahun sampai 60 tahun? Nah, karena kan kalau marketplace itu yang punya uang kan mungkin pakai 17 tahun kayak gitu. Kenapa sampai 60 tahun? Nah, sampai 60 tahun itu kan kita menjurunya ke pengusaha-pengusaha retail kayak perabotan rumah tangga gitu. Tuh. Nah, untuk kalangannya itu mulai dari mahasiswa sampai mahasiswa sampai pengusaha retail. Nah, untuk kalangan itu dari menengah bawah sampai ke atas banget. Jadi nggak sampai menengah atas, tapi atas banget. Nah, untuk lokasinya itu sampai ke internasional. Mungkin untuk Baber ini saat ini masih di kalangan Surabaya, ke depan mungkin sampai internasional. Amin. Gitu. Jadi untuk target pasarnya Baber sendiri itu, untuk gendernya semua gender ya, laki-laki, perempuan, bencong juga gak apa-apa, beli semua. Pokoknya cuan gitu. Mbak Ita, kayak semisal botol-botol lucu gitu loh. Itu kan biasanya kan yang beli kan yang pengen itu kan adik-adik. Nah, itu berarti tadi target pasarnya Mbak Ita itu lebih ke yang punya uang sama yang mengambil keputusan ya. Kalau adik-adik gitu nggak masuk berarti. Enggak. Soalnya kan nggak mungkin sih kayak semisal aku botol strawberry tadi itu lucu, gemoy, pol. Tapi kan nggak mungkin semisal tak bawa nandi-nandi. Tak bawa kerja, tak bawa main kan. Nggak masuk deh umurku. Iya sih. Itu kan gini kan, untuk Baber kan itu kan bersifat apa? Untuk Baber itu kan bergerak kan bukan menjuru ke retail. Untuk Baber sendiri kan bergerak kayak intinya ke distributor untuk orderan besar-besar. Nah, nanti mungkin kan kita punya reseller nih, adik-adik mau beli. Nah, ibunya mau beli buat anaknya. Kita sarankan ke reseller kita gitu. Nanti untuk reseller kita itu nanti kita kasih arahan gitu loh. Oh, misal
kita juga ikut mempromosikan reseller itu. Jadi nggak kita cuma nge-orderin, tapi reseller kita itu kasih arahan, bisa order di sini kayak gini. Dengan bisa order di sini, terus kita kasih free apa biar reseller itu juga juga berlangganan terus ambil produk di Baber gitu sih Mbak Al. Cocok Bu Ita, ya ampun. Di sini aku. Gemes. Sudah. Oke, terima kasih Kak Alfa. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk Kak Ita ini, untuk perusahaan startupnya Bahagia 5.000, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Karena waktu Kak Ita masih lama. Mbak Puji mungkin mau bertanya sebagai kepala produknya Pulsa 21, outsourcing-nya apa? Ya, pokoknya kepala produknya itu ya Mbak Bu, maaf. Bosokku ilatku nggak ke Inggris, jadi kurang fase untuk bahasa Inggris. Mungkin ada Saran aja sih Mbak Ita. Kan kemarin kan sempat ada produk yang sudah didatangin kan dari impor. Itu kan ada berapa produk, kisaran 10 lebih toh. Nah, teman-teman produkku kan sudah ngasih kayak misalnya kunci, oh ini produk ini yang mau diambil, kayak gitu dari 5 area yang tak pegang. Nah, tapi ternyata pas di link terakhir itu Mbak Ita itu ngambilnya enggak sesuai request teman-teman produk, jadi kayak lebih contoh yang botol strawberry kemarin kan aslinya yang ngambil, maksudnya yang centang ambil itu di area barat aja, yang 4 area itu enggak ngambil ternyata. Nah kayak gitu-gitu sih Mbak Ita, jadi kayak butuh bener-bener sampean cek ulang setiap kali teman-teman produk itu, setelah sampean kasih sampelnya itu yang dipilih dominan yang mana kayak gitu. 19. Iya ya Mbak Bu. Maaf ya kemarin ada kesalahan. Soalnya kemarin juga ngambil saringnya ke Pak Jadi juga. Oke, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa kok Mbak Ita. Soalnya kan pelajaran. Iya, jadi kan teman-teman produk juga tahu kan maksudnya produk ini nanti bisa lebih cepatnya dijual ke retail itu gimana. Saya kan kalau misalnya benar tadi sih kayak yang strawberry itu kan bocil banget gitu loh. Iya ya. Oke, Ya, makasih ya Mbak Ita. Mbak Puji. Oke, terima kasih untuk Bu Puji sarannya. Ada masukan lagi mungkin dari tim-tim lain atau pertanyaan? Ini dari KPT Ilhami Toko ini. Open mic, ada pertanyaan mungkin bisa diajukan ke Mbak Ita. Yuk Mbak, masih open Q&A. Ayo ini Mbak KPT Ilhami Toko ini open mic, mungkin ada yang mau disampaikan untuk Mbak Ita. Monggo. Halo. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut materi selanjutnya ya.